teman-teman Israel baru saja memulai operasi Gideon's Chariots II, yang saat ini difokuskan pada kota Gaza. Tujuan yang dinyatakan, seperti sebelumnya, adalah melenyapkan Hamas dan memulangkan para sandera. Sementara itu, Hamas baru saja merilis video beberapa hari yang lalu yang menunjukkan salah satu sandera tersebut dengan pesan bahwa operasi IDF selanjutnya akan membahayakan nyawa mereka. Menteri Pertahanan Israel, Katz, yang berbicara mengenai operasi ini, mengatakan, ketika pintu terbuka, pintu itu tidak akan tertutup, dan aktivitas IDF akan meningkat sampai para pembunuh dan pemerkosa Hamas menerima persyaratan Israel untuk mengakhiri perang, yang didahului oleh pembebasan semua sandera dan pelucutan senjata, atau mereka akan dihancurkan. Nah, itu semua sudah pernah dinyatakan sebelumnya. Ini sebenarnya hanyalah ancaman terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Israel terhadap Hamas, dan ini muncul setelah apa yang tampaknya merupakan tawaran gencatan senjata dari Hamas. Tapi kita akan membahasnya sebentar lagi. Sekilas, Hamas terdengar seperti berkata, "Kami siap untuk perdamaian." Namun, jika Anda gali lebih dalam, Anda akan melihat bahwa itu adalah pernyataan yang sama yang telah mereka buat selama beberapa waktu. Tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan Israel, setidaknya begitu. Nah, sebagai bagian dari operasi ini, kita melihat IDF secara khusus menyerang beberapa kompleks gedung tinggi di kota Gaza. Kami akan memutar beberapa rekamannya di sini. Tidak diragukan lagi, rekaman seperti inilah yang akan menjadi berita di seluruh dunia. Mereka mengatakan, dalam beberapa hari mendatang, IDF akan menyerang bangunan-bangunan yang telah diubah menjadi infrastruktur teroris di kota Gaza, seperti kamera, pusat komando observasi, posisi penembak jitu dan anti-tank, serta kompleks komando dan kontrol. IDF juga mengeluarkan atau merilis salah satu grafik mereka yang menunjukkan bagaimana beberapa bangunan ini telah diubah menjadi infrastruktur Hamas. Kami selalu agak terpecah tentang grafik-grafik ini. Kami suka mereka. Kami pikir lebih mudah untuk memahami apa yang Anda lihat. Namun, pada saat yang sama, kita telah melihat Israel membuat kesalahan. Contoh utama di sini adalah fasilitas Hamas di bawah rumah sakit Shifa, di mana Israel telah menunjukkan beberapa fasilitas ini yang terlihat jauh lebih rumit dalam ilustrasi daripada yang sebenarnya, dan itu secara keliru menetapkan harapan. Namun demikian, ini adalah ilustrasi yang dirilis oleh Israel sebelumnya. Mereka mengatakan, dalam beberapa hari mendatang, IDF akan melakukan serangan yang ditargetkan secara tepat terhadap infrastruktur teroris yang menimbulkan ancaman langsung terhadap pasukan IDF. Saat ini, IDF telah menyerang gedung tinggi yang digunakan oleh Hamas di kota Gaza. Di dalam gedung tersebut, Hamas membangun infrastruktur yang mereka gunakan untuk memajukan dan melakukan serangan terhadap IDF. Mereka mengatakan bahwa teroris Hamas memasang peralatan pengumpulan intelijen yang menempatkan pos-pos pengamatan di gedung tersebut untuk memantau lokasi IDF. Sebagai bagian dari persiapan Hamas di area ini, teroris menanam sejumlah alat peledak di dekat gedung yang dimaksudkan untuk melukai pasukan IDF. Mereka juga mengatakan bahwa Hamas memiliki beberapa terowongan bawah tanah yang berdekatan dengan gedung tersebut. Israel menekankan bahwa sebelum serangan, langkah-langkah telah diambil untuk mengurangi bahaya bagi warga sipil, termasuk peringatan dini, penggunaan amunisi presisi, pengawasan, dan intelijen tambahan. Sekarang, kita telah melihat peningkatan dalam setahun terakhir ini di mana Hamas benar-benar menambang dan memasang jebakan di hampir semua gedung. Ada banyak video yang dirilis oleh Hamas yang menunjukkan mereka memasang bahan peledak atau ID, alat peledak rakitan, di dalam gedung, mengawasinya dengan semacam kamera, atau meminta seseorang di dekatnya untuk mengawasi. Dan ketika IDF masuk untuk membersihkan fasilitas tersebut, bom-bom tersebut diledakkan, yang menewaskan atau melukai orang-orang di sekitar ledakan. Dalam beberapa kasus, bahkan dapat meruntuhkan seluruh gedung dan menimpa tentara IDF. Jadi, yang dikatakan IDF adalah bahwa di beberapa lokasi di sekitar gedung-gedung tinggi ini, Hamas juga telah memasang bom di dalam dan di sekitar fasilitas tersebut, yang mengancam IDF jika mereka bergerak masuk untuk membersihkan lokasi tersebut. Kini, Al Jazeera dalam liputannya mengatakan, manajemen Mustata Tower telah membantah klaim Israel bahwa gedung tinggi tersebut digunakan oleh pejuang Hamas. Manajemen gedung mengatakan bahwa lokasi tersebut hanya dapat diakses oleh para pengungsi.
Tarak Abu Azum dari Al Jazeera melaporkan bahwa sejumlah warga sipil terluka dalam serangan Israel terhadap menara 12 lantai tersebut dan dibawa ke rumah sakit Shifa. Guncangan akibat serangan itu menyebar ke seluruh area, memicu kekacauan. Sejumlah tenda darurat telah terdampak serangan tersebut, yang menandakan fase baru kampanye militer Israel. Itulah Tarak Abu Azum dari Al Jazeera. Analis militer Elijah Maganer, mohon maaf atas semua pengucapan ini, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Israel menargetkan gedung-gedung tinggi di Gaza untuk meminimalkan potensi korban jiwa pasukannya ketika mereka maju ke darat, sekaligus menyebarkan ketakutan dan kepanikan di antara penduduk sipil. Ia berkata, ini juga memiliki keuntungan psikologis. Menghancurkan cakrawala menciptakan keterkejutan, disorientasi, ketakutan, dan kepanikan di antara warga sipil yang tidak memiliki gambaran masa depan atau kapan perang ini akan berakhir. Ini adalah persiapan untuk menduduki kota Gaza. Dari semua yang kami lihat dikeluarkan oleh Israel dalam beberapa hari, minggu, dan bulan terakhir, pendudukan kota Gaza tampaknya sedang dipersiapkan. Bahkan, mereka baru saja mengeluarkan pernyataan beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwa mereka sekarang telah memulai fase kedua operasi Gideon's Chariots, di mana mereka berencana untuk memperluas dan mengintensifkan operasi dalam beberapa hari mendatang. Mereka mengatakan bahwa Hamas akan menghadapi IDF dengan kekuatan penuh di kota Gaza, di mana mereka akan meningkatkan tekanan terhadap Hamas hingga kekalahan telak. Kami telah melihat peningkatan jumlah pasukan cadangan yang dipanggil di seluruh Israel untuk berpartisipasi dalam manuver baru ini atau dalam operasi baru ini. Jadi, dari apa yang kami lihat, sepertinya akan ada lonjakan pasukan Israel ke Gaza untuk kereta perang operasi Gideon juga. Ini terjadi di tengah beberapa pengumuman bahwa mungkin ada beberapa kemajuan menuju semacam gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Intinya, tidak akan ada kemajuan dalam waktu dekat. BBC mengeluarkan pernyataan yang mengatakan, dalam laporan mereka mengeluarkan pernyataan dari kantor Perdana Menteri Netanyahu yang menyatakan, ini adalah pemutarbalikan fakta oleh Hamas, bukan hal baru. BBC bersikeras bahwa perang akan berakhir hanya setelah 48 sandera, 20 diantaranya diyakini masih hidup, dibebaskan, Hamas dilucuti, Gaza didemilitarisasi, dan Israel memegang kendali keamanan. Pemerintahan sipil alternatif juga harus dibentuk. Hamas kembali menyerukan kesepakatan yang akan menukar sandera dengan tahanan Palestina, menarik pasukan Israel, membuka kembali penyeberangan perbatasan, dan memulai rekonstruksi. Kita masih melihat ketidaksesuaian antara apa yang dipandang kedua belah pihak sebagai jalan yang layak untuk segala bentuk gencatan senjata. Israel bersikeras bahwa Hamas harus dihapuskan sepenuhnya dan dibubarkan dengan organisasi baru yang memimpin Gaza, serta mendemilitarisasi jalur Gaza. Jadi, bahkan setelah Hamas lengser, Israel ingin memastikan tidak ada kelompok baru yang berkuasa di Gaza yang dapat melancarkan serangan seperti yang terjadi pada 7 Oktober di masa mendatang. Di sisi lain, Hamas sendiri ingin semua pasukan IDF keluar dari Gaza. Anda dapat melihat bagaimana kedua pihak tidak benar-benar sejalan. Meskipun kita terus melihat pernyataan dari Hamas bahwa mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk mencapai gencatan senjata, itu adalah poin penting yang saat ini tidak diindahkan oleh kedua belah pihak. Kita memang sudah membahas operasi ini, yaitu pemusnahan Abu Ubaidah minggu lalu, juru bicara utama Hamas. Belum jelas apakah itu merupakan operasi yang disengaja menjelang dimulainya operasi Gideon's Chariots 2. Dugaan kami, ketika ada kesempatan untuk mengincar pejabat senior ini, Israel pasti akan mengambilnya. Mereka tidak selalu menunggu. Dalam kasus ini, cukup masuk akal bahwa propagandis utama di dalam Hamas dibasmi saat pasukan Israel bergerak memasuki kota Gaza. Kami memiliki beberapa detail tambahan di sini, di mana IDF mengatakan pada Selasa lalu bahwa mereka menyerang dan membasmi juru bicara sayap militer dan kepala aparat propaganda Hamas, Huda Haifa Kahlot, yang dikenal sebagai Abu Ubaidah. Dalam sebuah dokumen yang ditemukan di jalur Gaza dan kini terungkap, Halut terlihat bersama kepala sayap militer Hamas, Muhammad Dev, Komandan Brigade Han Unich, Raf Salame, dan Kepala Staf Intelijen Sayap Militer, Muhammad Ode, sebagai bukti posisi seniornya dalam kepemimpinan operasional organisasi. Mereka mengatakan bahwa dia secara konsisten bersembunyi di balik topeng dan berperan sebagai wajah organisasi teroris Hamas yang bertanggung jawab atas propaganda dan upaya perang psikologisnya. Selama perang,
Dia mengatur penyebaran kengerian pembantaian 7 Oktober melalui kamera yang dia bagikan kepada teroris Hamas, serta merilis video yang menunjukkan tentara dan warga sipil IDF diculik di jalur Gaza. Ini adalah eliminasi yang cukup penting. Kita melihat banyak saluran pro-Hamas, dan ada dua hal. Pertama, beberapa dari mereka terus melanjutkan fakta bahwa dia tidak mati. Dia baik-baik saja, hidup, tidak ada masalah sama sekali. Anda akan segera mendengar kabar darinya. Namun, dia tidak terdengar lagi sejak pengumuman eliminasi oleh IDF. Kemudian, ada yang lain yang, meskipun tidak secara terbuka mengakui bahwa dia terbunuh, mengeluarkan banyak hal yang merayakan semua yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Jadi, ini tentu saja menyentuh hati banyak orang di pihak Hamas dalam konflik ini.